فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari tafsir yang masuk pada ayat yang ke-75, masih tentang kaum Samud dan nabi mereka, yaitu siapa nabinya? Nabi? Siapa nabinya Samud alaihi Saleh? Ingat-ingat ini, jangan tertukar. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah menceritakan awal dakwahnya Nabi Saleh, setelah mereka diajak untuk beriman dan diingat-ingatkan oleh Nabi Saleh dengan kenikmatan yang mereka dapatkan. Mereka dijadikan sebagai para penerus dari kaum 'Ad yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan kepada mereka kekuatan untuk mengolah bumi sebagai tempat tinggal, baik dari bagian yang gampang diolah, tanah-tanahnya yang lembut, maupun dari bagian bumi yang kerasnya sekalipun, yaitu gunung, mampu mereka jadikan sebagai tempat tinggal. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-75, qala al-mala'u alladzina istakbaru min qaumihi, berkata para pembesar, para tokoh, orang-orang yang sombong dari kaumnya, lilladzina stud'ifu, kepada orang-orang yang dianggap lemah, kepada para pengikut, liman amana minhum, pada orang-orang yang beriman di antara mereka, ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih, ngejek, apakah kalian yakin bahwasanya Saleh itu adalah seorang utusan dari Rabb-nya? Ini orang kayanya nanya sama orang-orang miskinnya. Para tokoh ngikut atau bertanya kepada rakyat jelata, apakah kalian percaya bahwasanya Saleh itu adalah seorang utusan dari Tuhannya? Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Maka kata orang-orang lemah ini, kami beriman kepada apa yang dia diutus dengannya. Kebanyakan para pengikut Nabi dari kalangan mustada'afin, orang-orang yang dianggap lemah. Qala alladziina istakbaru, kemudian dijawab oleh orang-orang yang sombong ini, para pembesar, inna billadzi amantum bihi kafirun, kalau kami tidak percaya, kafir, kami tidak percaya dengan apa yang kalian percaya. Kita beda kelas. Kalau orang kayak kalian ya percayalah gitu-gitu, gitu. Mau ngikut dengan apa yang disampaikan sama Saleh. Kalau kami enggak. Jadi dia tanya tadi itu bukan mau nyari kebenaran, bukan. Dia cuma mau membandingkan saja. Orang rendahan kayak kalian ya wajarlah kalau ngikut sama dakwahnya Saleh. Kalau kami ini orang-orang pembesar enggak. Sehingga dia bukan mau apa-apa, dia bukan mau bikin perbandingan, mau nanya kalian kenapa yang bikin kalian beriman itu apanya, bukan mau diskusi. Cuman ingin menunjukkan kesombongannya dia. Nah,
Fa'aqarun naqah, maka mereka pun para pembesar ini menyembelih unta betina itu. Wa atau an amri rabbihim, dan mereka berpaling melampaui batas dari perintah Rabbnya ketika disuruh jangan mengganggu dan menyakiti unta itu. Wa qalu, dan mereka bilang, ya Salih, panggil nama. Ini sopan santunnya mereka ini kayak gini. Ya Saleh. Saking menunjukkan mereka tidak menghargai sedikit pun risalah yang dibawa oleh Nabi Saleh. Manggilnya saja pakai nama. Nah, ya Saleh. Padahal Nabi Saleh memanggil mereka dengan lemah lembut. Ya kaum, wahai kaumku, wahai kaum. Mereka manggilnya pakai apa ini? Pakai nama. Ya Saleh, iktina bima ta'iduna. Datangkan kepada kami apa yang kau janjikan. Katanya kalau kami kenapa-kenapai unta ini, kami ganggu, kami akan datang kena azab. Mana coba? Ini sekarang untanya udah kami potong. Mana azabnya? Datangkan. Iktina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Kalau memang betul kamu itu adalah rasul. Kalau kamu memang betul utusan Tuhan, mana coba ancaman yang kau ancamkan kemarin? Fa'akhadathumur rajfatu. Maka mereka pun ditimpa oleh rajfah. Rajfah ini sayhah syadidah, yaitu suara teriakan yang sangat kencang. Diteriaki saja ya, dikasih suara yang sangat keras. Fa'asbahu fi diyarihim jasimin. Pagi harinya mereka pun di rumah mereka sudah terkapar. Fatawalla anhum, berpaling, dan dia pun berpaling dari mereka. Ini udah selesai sudah. Misinya siapa ini? Nabi Saleh. Kaumnya sudah didakwahi dan nggak mau nurut, akhirnya dibinasakan, selesai. Maka dia pun berpaling dari mereka. Wa qala ya qaum, maka dia pun mengatakan, wahai kaumku, laqad ablaghtukum risalata rabbi. Aku sudah sampaikan kepada kalian risalah pesan dari Rabbku. Wa nasahtu lakum, dan sudah aku nasihati berulang kali kalian. Walakin la tuhibbunan nasihin. Memang watak kalian itu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Ya, inilah akibatnya kalian. Nah. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Qala al-mala'u alladziina istakbaru min qaumihi ay ar-ru'asa wal asyraf. Berkata malak. Siapa malak itu? Ru'asa. Kepala-kepala. Pimpinan-pimpinan, tokoh-tokoh. Al-asyraf, orang-orang yang dipandang mulia. Alladzina takabbaru 'anil haqq, orang-orang yang sombong dari kebenaran. Lilladzina stud'ifu, berkata kepada orang-orang lemah. Wa lamma kana al-mustad'afuna laisu kulluhum mu'minin, dan tatkala orang-orang yang lemah pun tidak semua dari mereka itu beriman. Qalu, maka mereka bilang, liman amana minhum, kepada orang yang beriman dari orang lemahnya. Karena orang lemahnya pun tidak semua beriman. Sehingga yang ditanya sama para pembesar ini orang lemah yang beriman, gitu. Liman amana minhum, ditanya kepada orang yang beriman dari kalangan mereka, yaitu kembalinya kepada mustad'afin. Ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih ay ahwa shadiqun am kadhib. Kalian tahu apa? Pernyataan dia itu seorang rasul, dia jujur atau dusta. Faqala al-mustad'afun, maka berkata orang-orang yang lemah, inna billadzi ursila bihi mu'minun. Kalau kami percaya, beriman dengan apa yang dia bawa. Min tauhidillah, berupa perintah untuk mentauhidkan Allah, wal khabar anhu,
dan berita tentang Allah, wa amrihi wa nahyihi, perintahnya, larangannya, percaya kami. Apapun yang dia sampaikan dari Rabb-nya, kami percaya. Qala alladziina istakbaru, berkata orang-orang yang sombong, mengomentari jawaban orang-orang mustad'afin. Inna billadzi amantum bihi kafirun. Hamalahum al-kibr, mereka digiring oleh rasa sombong mereka, an la yanqadu lil haq, untuk tidak tunduk kepada kebenaran. Alladzi inqada lahu du'afa, yang tunduk padanya orang-orang lemah. Fa'aqarun naqah, maka mereka pun menyembelih unta betina itu. Allati tawa'adahum in mastawha bisu'in an yusibahum adzabun alim, yang sudah diancamkan kepada mereka sebelumnya jika mereka mengganggunya, menyentuhnya dengan kejelekan, untuk mereka itu akan ditimpa dengan azab yang pedih. Wa atau an amri rabbihim, dan mereka berpaling dan melampaui batas dari perintah Rabb-nya. Ay qasaw anhu, keras hati mereka darinya. Wastakbaru an amrih, dan mereka sombong dari perintahnya. Alladzi man ata anhu, yang mana barang siapa yang melampaui batas darinya, adzaqahul adzab asyadid, Allah akan merasakan kepadanya azab yang pedih. La jarama ahallallahu bihim minan nakal ma lam yuhilla bighairihi, dan tidak heran Allah menimpakan kepada mereka berupa hukuman apa yang tidak pernah ditimpakan kepada selain mereka. Wa qalu, dan mereka berkata, ma'ahadil af'al, ditambah lagi dengan perbuatan mereka yang tadi, nggak cukup hanya berupa perbuatan, pakai ucapan juga. Mutajabbirina 'ala Allah, dengan merasa congkak atas Allah. Mu'jizina lahu ghairu mubalin bima fa'alu, dan merasa tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan tadi berupa menyembelih unta. Bal muftakhirina biha, bahkan mereka bangga dengan perbuatan mereka itu. Mereka mengatakan, ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin minal adab. Coba datangkan apa yang kemarin engkau janjikan, jika engkau memang berjujur dan benar. Datangkan azab tersebut. Qala, akan jawabannya Nabi Saleh dalam surat yang lain, tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Kalian senang-senang saja dulu. Gak usah sekarang datangnya. Kalian senang-senang 3 hari. Tunggu. Zalika wa'dun ghairu madzub. Itu adalah suatu janji yang tidak akan didustakan. Ya, ini setelah berapa ini? 3 hari. Tempo kalian 3 hari. Tamat tahu. Senang-senanglah. Nah, setelah itu pasti datang hukuman yang kalian minta itu. Ya betul ya, senang-senang mereka. Nah. Fa'akhadathum ar-rajfatu fa'asbahu fi diyarihim jasimin. Ala rukabihim, mereka terpaku di atas lutut-lutut mereka. Qad abadahumullahu wa qata'a dabirahum. Allah telah membinasakan mereka dan memutus ekor mereka. Artinya tidak ada satupun yang tersisa, sampai yang paling belakang-belakangnya pun juga binasa. Fatawalla anhum Salihun alaihi salam, maka Nabi Saleh pun berpaling dari mereka. Hina ahallallahu bihimul adab, ketika Allah menimpakan kepada mereka azab. Wa qala mukhatiban lahum, dan dia berkata ngajak bicara mereka. Wa tawbiqan, pas ngajak mengajak bicara nggak peduli juga lagi sudah saat itu. Dan dalam rangka mencela, wa itaban, dan mengejek. Taubih, mencela, mengejek. Wa itaban, dan mencela. Ba'da ma ahlakahumullah, setelah Allah binasakan ngomongnya. Ya qaum laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum. Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian pesan dari Rabbku, dan aku nasihati kalian.
Ai jami' ma arsalani Allahu bihi ilaikum qad ablagtukum bi. Semua yang disampaikan oleh Allah kepadaku sudah aku sampaikan kepada kalian. Wa haristu ala hidayatikum, dan aku sudah semangat untuk kalian itu dapat petunjuk. Wajtahattu fi sulukikum siratal mustaqim, dan aku bersungguh-sungguh agar kalian bisa berjalan menempuh jalan yang lurus. Waddinil qawim, dan juga agama yang lurus. Walakin la takunan nasihin, tapi kalian memang bukan orang yang suka kepada para pemberi nasihat. Bal raddattum qaulan nusaha, bahkan kalian tolak ucapan para pemberi nasihat. Wa ata'tum kulla syaitonir rajim, kalian malah memilih taat kepada syaitan yang terkutuk, yang terlaknat. Wa'lam, ketahuilah, anna katsiran minal mufassirin, bahwasanya banyak dari ahli tafsir, yadhkuruna fi hadhil qissah, mereka banyak menyebutkan terkait dengan kisah ini, kisah Nabi Saleh dengan kaumnya. Kaumnya siapa namanya? Kaumnya Azmar. Nama kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud. Nah, kalau kaum Nabi Hud, kaumnya Ad. Masya Allah. Ingat aja 3 huruf ya. Kaumnya Ad, nabinya Hud, sama-sama dal, 3 huruf. Ad, Hud. Kalau Samud baru siapa? Saleh. Ini 2 yang sering ketukar. Ya. Kaum Ad, nabinya 3 huruf juga, yaitu Hud. Kalau Samud, kaumnya Nabi Saleh. Banyak ahli tafsir ketika menyebutkan kisah ini, an-naqah kharajat min sakhr, seperti yang kita sebutkan kemarin. Memang iya, tapi dia mengomentari ini, bahwasanya unta itu keluar dari batu. Soma malsa, batu yang polos, gitu, yang rata. Iktarahuha ala Saleh, yang mereka minta dari Saleh, mereka tagih, mereka tuntut dari Saleh. Kalau memang kamu ini Rasul, coba keluarkan tandanya, minta bukti. Wa annaha tamakhadat wa tamakhudal hamil. Oh, ini yang tambahannya. Dan kemudian batunya itu, sokrohnya itu kontraksi, seperti kontraksinya ibu hamil, mau mengeluarkan apanya? Unta tadi. Fakharajatin naqah, maka keluarlah merintih seperti rintihan ibu hamil mau melahirkan. Fakharajatin naqah wa hum yanzurun, kemudian keluarlah untanya dan keadaan mereka ini melihat langsung keluarnya unta tadi dari batu. Wa anna laha fasilan hina aqaruha, dan juga disebutkan bahwasanya ketika mereka menyembelihnya, memotongnya, unta itu punya fasil, punya anak, punya janin. Raga salah saragayat wan falaqa lahul jabal wa dakhala fihi, artinya meraung dengan 3 kali raungan dan terbelah gunung dan dia pun masuk ke dalam anaknya itu, anak dari unta yang mereka sembelih. Dan juga an-nasalihat, ini beliau mau membantah kisah ini gitu, jangan ditambah-tambahi dengan yang kayak gini-gini. Ya sudah, pokoknya tandanya berupa unta sudah. Nah, wa an-nasalihan alaihi salam qala lahum, dan juga bahwasanya Nabi Saleh berkata kepada mereka, ayatu nuzulil adab fikum antus bihu fil yaumil awal minal ayyami salasa wa wujuhukum musfarrah. Tanda-tanda akan datangnya azab kepada kalian adalah di waktu pagi, hari pertama dari 3 hari yang dijanjikan, wajah kalian musfarrah. Ya, ini apa? Menguning. Asfar. Wajah kalian apa? Menguning. Wal yaumusani muhmarrah atau muhammarah. Hari kedua memerah.
Nah, kalau udah kayak gini udah pasti datang lah itu, udah ini ciri-cirinya. Watalis muswaddah atau musawwadah. Hari ketiga apa? Muka kalian hitam. Ya, kalau udah berubah-berubah muka kalian, ini tanda-tanda udah dekat apa ini? Hari pertama apa? Kuning. Hari kedua memerah. Hari ketiga apa? Hitam. Itulah matinya kalian. Fakana kama qol. Maka terjadilah sebagaimana yang beliau katakan. Wahada minal Israiliyat. Ini semuanya termasuk dari kisah-kisah Israiliyat yang diambil dari Bani Israel. Ini bahwasanya tadi batunya merintih seperti rintihan wanita hamil, kemudian apa ini melahirkan unta, atau yang kedua tadi apa, bahwasanya ketika disembelih ternyata ada anaknya merintih 3 kali, kemudian gunung terbelah dan dia masuk ke dalam gunung. Nah, dan yang ketiga tentang ucapan Nabi Shalih ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga tentang mukanya mereka. Ini semuanya dari Israiliyat. Nah, allati la yanbaghi naqluha fi tafsir kitabillah. Yang tidak pantas untuk dinukil ketika menafsirkan Al-Quran. Nah, saya menafsirkan Al-Quran pakai diambil dari umat-umat yang terdahulu kisahnya. Walaupun itu kisah dari mereka kan. Gitu. Walaysa fil Quran ma yadullu ala syai'in min abi wajhin minal wujuh. Dan di Al-Quran tidak ada sedikit pun yang menunjukkan dan mengarahkan ke arah sana dari satu sisi pun. Nah, bal law kanat sahihah, bahkan seandainya benar kayak gitu, ada tambahan-tambahan tadi itu, la zakarahallahu ta'ala, pasti akan Allah sebutkan. Li'anna fiha minal ajaib. Ini karena kan di dalamnya terdapat keajaiban, ya kan, yang semakin membuat kita takjub dengan kisah itu. Kalau memang ada, kalau memang nyata, gitu. Pasti akan Allah sebutkan di dalam Al-Quran supaya kita tambah apa ini? Kagum, tambah takjub dengan kisahnya. Li'anna fiha minal ajaib wal ibar. Ada pelajaran di situ, wal ayat, tanda-tanda, mala yuhmiluhu ta'ala, yang tidak akan disia-siakan oleh Allah. Wa yada' zikrahu, dan Allah biarkan penyebutannya, Allah tinggalkan penyebutannya, nggak akan. Hatta ya'tiya min tariqi man la yusaku binaqlihi, sehingga harus datang dari jalan orang yang tidak bisa dipercaya penukilannya, yaitu siapa? Bani Israel. Masa dari Allah nggak datang kalau memang itu penting, malah datangnya dari siapa? Sumbernya yang nggak bisa dipegang penukilannya, yaitu Bani Israel. Nah, balil Quran yukadzibu ba'da hadhil mazkurat. Bahkan Al-Quran mendustakan sebagian dari apa yang disebutkan tadi. Fa inna salihan qala lahum, karena Nabi Shalih justru mengatakan tadi kepada mereka tentang 3 hari itu, tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Senang-senang saja kalian. Nah, ini kalau udah hari pertama udah kuning, mana bisa lagi apa ini? Senang, tambah lagi hari kedua mukanya udah apa? Merah. Nah, udah makin apa ini? Makin benar yang dibilang siapa? Bisa-bisa hari pertama udah langsung apa mereka? Oh, batu mereka ya kan. Lagi hari ketiga langsung apa ini? Hitam, nah udah pun pingsan duluan sebelum datangnya apa ini? Azab. Malah Nabi Shalih nyuruh apa ini? Tamatta. Nyuruh apa? Senang-senang, udah pesta-pesta kalian 3 hari ini. Menunjukkan nggak benar tanda-tanda tadi itu. Hari pertama wajahnya kuning, kedua merah, ketiga hitam. Nah. Ai tana'amu wa talazzazu, bernikmat-nikmatlah kalian, berlezat-lezatlah kalian bihadzal waqtil qasir jiddan, dengan waktu yang sangat singkat ini. Fa innahu laisa lakum minal mata' wal ladzah siwa hadza, karena kalian tidak akan mendapatkan kesenangan dan kelezatan kecuali ini saja. Itu berapa? 3. Puas-puaskanlah. Nah, ini saking bandelnya ya, kalau dikasih tempo 3 hari bukan malah apa ini? Diambil kesempatan, malah benar-benar dimanfaatkan untuk apa ini? Oh, ya udah, senang-senang. La ilaha illallah. Wa ayyul ladzatin, ini kalau anak kayak gini aja ya, kon bandel. Sana main di luar sana. Oh iya, keluar, senang pula itu. Bapaknya udah, sana keluar main di hujan sana. Oh iya, ya, senang deh. Lah ini kan anak soleh kayak gini. Mungkin bandelnya berarti nih, kalau nggak mikir dia ya kan. Nah, Allah Ustaz. Kan anak-anak yang ngerti kan kayak gitu, kalau udah kita suruh gak mau, ya kan, tahu dia ini sebenarnya orang tuanya apa ini marah. Gitu. Ini nggak disuruh keluar, yang betul-betul dimanfaatkan kesempatannya.
disuruh kok. Suruh senang-senang, senang-senang lah katanya. La ilaha illallah. Wa ayu ladzatin wa tamattu'in liman wa'adahum nabiyyuhum bukul azab. Dan kelezatan macam apa dan keenakan macam apa bagi orang yang sudah dijanjikan oleh nabi mereka akan datangnya apa ini? Azab. Ini harusnya kan kayak gini. Mau lezat-lezat gimana lagi? Ini kan ibaratnya orang yang udah divonis bakal dihukum mati seminggu lagi. Ini masih bisa apa ini? Kita pesta. Ini kan orang gila ini. Iya kan udah divonis nih, kau besok mati ya udah. Masih sempat-sempatnya senang-senang hari ini. Nah, apalagi ini menjanjikan nabi mereka. Wa dzakarallahu muqaddimatihi. Kemudian disebutkan oleh nabinya pendahuluan-pendahuluannya. Fawaqat yauman fayauman. Kemudian terjadilah hari demi hari ala wajhin ya'umuhum wa yashmaluhum. Dari sisi yang meliputi mereka semuanya. Li'anna ihmirar wujuhim wasfirari wasfidadihim minal adab. Dikarenakan memerahnya wajah mereka, menguning dan menghitamnya itu bagian dari apa? Adab, ya kan? Udah muqaddimahnya. Nah, mungkin lagi bisa apa ini? Tamat tahu. Disuruh apa? Senang-senang. Masa senang-senang wajahnya udah kuning. Hari kedua tambah senang-senang wajahnya apa? Udah merah. Hari ketiga makin puncaknya pesta. Udah hitam semuanya. Hal hadza illa munaqidul Quran wa mudaddah. Bukankah ini bertentangan dan melawan apa yang dikatakan oleh Al-Quran, sehingga nggak benar itu. Nah, orang disuruh nama nabinya apa ini? Senang-senang kok malah dikasih apa ini? Muqaddimahnya. Nah. Al-Quran fihi kifayah wal hidayah. Itu garis bawah itu. Maka sesungguhnya Al-Quran di dalamnya terdapat kecukupan dan petunjuk. Udah, yang disebutkan dalam Al-Quran itu sudah sangat apa ini? Mencukupi. Al-Quran di dalamnya kifayah wal hidayah. Kecukupan dan petunjuk. An masiwah dari selainnya. Naam, ya. Lau sahha syai'un an Rasulullah SAW mimma la yunaqidu kitab Allah. Kalau memang ada yang sahih dari Rasul SAW, dari apa-apa yang tidak bertentangan dengan kitabnya Allah, fa'ala roksi wal ain, maka langsung diterima. Ini bahasa mereka, ala roksi wal ain, di atas mata dan kepala, artinya langsung diterima. Cuma bahasa mereka, ala roksi wal ain, artinya apa? Langsung diterima, langsung diambil. Kalau memang datang yang sahih. Wa huwa mimma amarul Quran ditibai. Karena itu juga termasuk dari apa yang diperintahkan oleh Al-Quran untuk kita ikuti. Itu apa yang datang dari siapa? Rasul. Wa ma'atakumur rasulu fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasul maka ambil, yang dia larang maka tinggalkan. Wa qad taqaddama annahu la yajuzu tafsiru kitabillahi bil akhbarit israiliyah. Dan sudah lewat kami jelaskan bahwasanya nggak boleh menafsirkan kitab Allah dengan berita-berita dari Bani Israel. Walau ala tajwizi riwayah anhum bil umur allati la yujzamu bikadzibihim. Walaupun dengan menggampangkan riwayat dari mereka tentang perkara yang tidak dipastikan kedustaannya. Anggaplah ini masih tengah-tengah, bisa jadi benar, bisa jadi apa? Tidak. Walaupun yang kayak gitu pun nggak usah. Nggak layak berita dari mereka yang kayak gitu dijadikan alat bantu untuk menafsirkan kitabnya Allah. Fa inna ma'ani kitabillahi yaqiniyah. Dikarenakan makna-makna dari Al-Quran itu bersifat meyakinkan, pasti. Wa tilka umur la tusaddaq wa la tukadzdzab. Sementara riwayat yang masih tidak jelas kedustaannya dari Bani Israel itu adalah perkara-perkara yang tidak dibenarkan, tidak pula didustakan. Kan kata Rasul kayak gitu. Nah, haditsu an Bani Israel, silahkan kalian ceritakan tentang Bani Israel. Kalau datang pada kalian, maka jangan didustakan, jangan ini kan yang masih tengah-tengah, yang masih belum jelas sisi dustanya, maka jangan dibenarkan, jangan pula didustakan. Kenapa? Nah, ini kalau didustakan bisa jadi memang mereka ambil itu dari kitab suci. Ya, itu ucapan dari siapa? Memang betul yang masih asli dari Allah SWT, belum berubah. Jadi kita mendustakan ucapan Allah. Ini kalau kita benarkan, bisa jadi itu yang sudah berubah, ya kan? Jadi biarkan saja. Lah, sementara makna Al-Quran tadi bersifat apa? Meyakinkan. Masa berita Israiliyatnya dipakai untuk nafsirkan ini kan sifatnya masih apa? Tidak pasti, masih meragukan. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Gitu. Fala yumkin ittifaquhuma. Maka nggak mungkin kecocokan di antara keduanya.
Al-Quran maknanya sesuatu yang meyakinkan, kemudian dipakai untuk menafsirkan ini sesuatu yang masih apa ini? Meragukan, bisa benar, bisa salah, bisa jujur, bisa salah. Nah, faedah yang bisa kita ambil ya kan dari kisah dakwahnya Nabi Saleh pada kaum Samud ini selesai kita. Masih lanjut lagi ya kan contohnya setelah itu Nabi Lut. Nah, kemudian Syuaib. Dan nanti yang paling panjang kisahnya Musa. Nah, belajar kisah-kisah para nabi dari Al-Quran langsung. Faedah yang bisa kita ambil dari kisah yang panjang ini ya kan, yang nggak begitu panjang. Berapa ayat itu? Dari ayat 73 ya. Ayat 73 sampai 79. Faedah yang pertama, dan ini akan terus kita sebutkan ya, supaya meresap di dalam hatinya kita. Anna da'wa ila tauhidillah iya aslu da'watir rusul alaihi salatu wassalam. Bahwasanya dakwah kepada mentauhidkan Allah adalah dasar dakwahnya para rasul. Bahwasanya dakwah kepada mentauhidkan Allah adalah asal pondasi dari dakwahnya para rasul. Ini aja udah berapa ini? 3. Kemarin Nabi Nuh, kemudian Hud, sekarang Saleh, semuanya sama. Semua membuka dakwahnya dengan tauhid. Faedah yang berikutnya, tidak boleh menghalangi hewan ternak dari merumput di tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun. Tidak boleh menghalangi hewan ternak untuk merumput di tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun. Tidak boleh diganggu. Makanya kata Nabi Saleh, "Fadzaruha ta'kul fi ardillah." Itu buminya siapa? Allah. Ini nggak ada yang punya manusianya. Kalau dia mau makan dari situ, mau minum dari sesuatu yang dimiliki umum, ya nggak boleh dilarang. Kecuali kalau ada wilayah atau daerah yang dimiliki secara khusus oleh orang per orang, boleh. Karena hukum asalnya itu adalah milik siapa? Allah. Ardillah. Faedah yang berikutnya, annal kibar sababun li raddil haqqi wa ihtiqari ahlihi wa du'ati ilaihi. Kesombongan adalah sebab utama penolakan kebenaran dan peremehan kepada para dai yang menyeru kepadanya. Kesombongan adalah sebab utama penolakan kebenaran dan peremehan kepada orang-orang yang menyeru kepadanya. Ciri-cirinya, faktor pendorongnya adalah faedah yang berikutnya, aqrabun nas qabulan lil haqqi ad-du'afa wal fuqara. Orang yang paling dekat untuk menerima kebenaran adalah orang-orang lemah dan para fuqara, orang-orang yang fakir. Makanya ketika Rasul ditunjukkan penghuni surga, wa ra'aitu aktsarahum fuqara. Aku lihat kebanyakan mereka adalah fakir miskin. Yang paling banyak menghuni apa ini? Surga. Orang yang paling dekat dalam menerima kebenaran adalah orang-orang lemah dan orang-orang fakir.
Ada yang berikutnya. Sepantasnya bagi seorang muslim untuk merasa bangga dengan keimanannya. Sepantasnya bagi seorang mukmin untuk merasa bangga dengan keimanannya. Tidak malu menunjukkan keimanannya. Tidak malu memamerkan bahwasanya dia adalah orang yang beriman. Ketika ditanya mereka tentang dakwahnya Saleh, mereka terang-terangan, qalu inna bima ursila bihi mu'minun, kami beriman. Bangga dia, walaupun yang nanyai orang apa ini? Pembesar. Walaupun yang nanyai para tokoh. Nggak minder mereka. Mereka tunjukkan apanya? Keimanannya. Kalau kami beriman kan. Nah. Faedah yang terakhir, Hirsul Saleh alaihi salam wa kadza ghairuhu minar rusul ala hidayati aqwamihim wa syafaqatihim alaihi. Semangatnya Saleh dan juga para rasul yang lain agar kaumnya mendapatkan hidayah. Besarnya semangat Saleh dan juga para rasul yang lain agar kaumnya mendapatkan hidayah. Dan ini menunjukkan kasih sayang mereka kepada kaumnya. Murni mereka hanya ingin memberi nasihat. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Adapun kisah Nabi Lut, ini insyaAllah Ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaAllah Ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.